Selvi asli Pali, lahir tahun berapa? 2005, asli Pendopo Pali. Kemarin Selvi ini menjadi lulusan terbaik di graduation itu. Alhamdulillah. Menjadi juga most smartest student, artinya orang yang paling pinter di ini. Gimana nih ini perasaannya? Oke, itu universitas seneng banget yang begitu. Kita untuk merebut itu gampang. Mempertahankan yang sulit. Kalau aku tuh bukan tipe yang kutu buku banget. Jadi kalau belajar tuh sebenarnya fleksibel sih, Pak. Yeah. Jadi yang dituntut ketika sekolah itu menurutku bukan cuma belajar, ada banyak experience yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat. Saya di sekolah aktif di organisasi dan juga aktif lomba. Saya ikut PIKR. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Saya sebagai kader PIKR Sebaya yang di bidang pendidikan. Oke, jadi kamu yang menkonselor. Ya. Apa yang paling besar membuat terjadinya hal itu? Terjadinya pernikahan dini. Kurang perhatiannya dari orang tua. Kami cerdas cermat hukum perwakilan kabupaten. Itu menang di situ? Menang. Bukunya tebel ya, Pak. Iya, makanya. Kita benar-benar ngafal. What next? Kuliah, insya Allah. Itu ini backup plan sebenarnya. Ya. The plan number one is? Kayaknya saya mau ikut BUD. Pandanganmu tentang pendidikan, terutama yang kamu alami ya, perspektif dari kamu seorang pelajar. Sudahkah dia memenuhi kebutuhan pelajar? Kalau selama ini belum. Kayak guru tuh belum aware banget sama minat dan bakat siswa. Di Indonesia ini lagi ada namanya 3 dosa besar pendidikan. Saya tahu dari di Duta SMA itu lagi gencar-gencarnya bahas tentang 3 dosa besar pendidikan, itu ada perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Jadi menurutku ya kayak body shaming tuh memang masalah besar di dunia pendidikan karena mempengaruhi mental health dari si siswa yang mengalami itu. Itu inovasi juga tuh. Itu inovasi beside you juga. Ya. Inovasi juga sebenarnya. Ikut dong lomba inovasi daerah kita. Yang kita buat adalah kita ingin memberikan banyak berita positif di Pali, supaya orang itu bisa lihat Pali itu punya prospek, punya potensi, punya sumber daya manusia yang ada pelajar yang berpikir malah justru mungkin lebih keren ya, misalnya inovasi itu kaitannya dengan hal-hal yang rumit, yang high tech gitu kan, padahal not. Inovasi itu adalah yang bisa memberikan solusi terkait persoalan yang kita hadapi. Iya. Event itu kadang cuma hal yang sederhana tapi menyelesaikan persoalan. Nah, ini tuh inovasi ada di situ. Dan itu dekat sebenarnya dengan kita. Kadang yang punya inovasi, yang punya pikiran kreatif itu teman sebaya kita, teman sekolah kita, tetangga kita. Nah, kalau saran saya sih yang paling penting adalah fighting spirit, jangan sampai pernah mati. Karena itulah kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel, Indahnya Pali. Inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di ruang podcast Indahnya Pali. Di ruang podcast Indahnya Pali ini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif yang akan memberikan inspirasinya, memberikan cerita-cerita menariknya tentang apa saja yang dilakukan di bidangnya masing-masing. Karena kita ada di bulan Mei itu adalah bulan pendidikan, nah, tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional, maka di bulan ini kita akan menampilkan tokoh-tokoh dari bidang pendidikan, terutama dari pelajar, untuk kita lihat dan kita gali potensinya maupun pandangannya tentang pendidikan itu sendiri. Oke, hari ini telah hadir di antara kita Selvi Saputri. Please welcome the smartest student pada graduation 2018 Semandalan tahun ini. Apa kabar nih? Baik, Pak. Selvi, panggilnya Selvi ya? Iya. Selvi Saputri gitu? Iya. Nggak mau dipanggil Sapu aja? Selfie aja, Pak. Selfie aja. Oke, Selvi, congratulations. Sudah selesai tahapan SMA-nya. Kita mungkin sebelum kita bahas tentang prestasimu yang banyak itu, akan kita bahas dulu nih. Kita mau kenal nih sama Selvi. Selvi asli Pali, lahir tahun berapa? 2005, asli Pendopo Pali. Masih Pendopo Pali? Iya.
Orang tua juga asli Bali. Iya. Bapak juga dari Pendopo semua. Bapak Pendopo semua. Bapak dan ibu dari Pendopo semua maksudnya. Iya. Dari ini ya, Talang Ubi ya. Oke. Kamu berapa bersaudara? 2. 2. Anak nomor? Anak bungsu nomor 2. Anak bungsu nomor 2. Dan hanya 2 ya, ada sulung dan bungsu kamu. Iya. Kakakmu sulung, kamu bungsu. Nggak ada yang oke. Kalau boleh tahu Bapak kerja di mana? Ayah kerja di RSUD Bayangkara, security. Oh, di RSUD Bayangkara. Rumah di dekat situ juga jangan? Iya, di belakang RSUD. Udah bilang RSUD. Ibu juga di RSUD juga kerjaannya. Oke. Selfie. Kemarin Selfie ini menjadi lulusan terbaik di graduation itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur ya. Artinya setelah 3 tahun udah dilewati dan apa namanya itu menjadi juga most smartest student. Iya, Pak. Artinya orang yang paling pinter di ini. Gimana nih ini perasaannya? Atau ada cerita nih kenapa kok bisa ini? Apa aja yang menjadi indikatornya itu? Ini most smartest student itu? Kayaknya sih Semandalan kasih itu ke Selfie karena stabil nilainya. Karena konsisten. Iya. Terus itu juga gabungan dari nilai dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi diakumulasi semua nilainya itu diambil nilai yang tertinggi. Selfie semester 1 kelas 10 itu peringkat 2 kelas dan peringkat 3 umum. Terus dari semester 2 sampai semester akhir itu stabil juara 1 umum. Jadi kayaknya naik dia, ya? Grafiknya naik itu. Ya. Oke, itu universitas seneng banget yang begitu. Itu biasanya langsung diterima karena memang konsistensi itu sulit hadir. Kita untuk merebut itu gampang. Mempertahankan yang sulit. Makanya konsistensi itu ini. On the road to be success ya. Ada salah satu ungkapan dulu gitu. Ketika di jalan menuju kesuksesan, untuk start we must have discipline. Disiplin kuat harusnya. But if you want to finish and get the success, you must have consistency. Itu yang sulit. Apalagi di masa sekarang ini fighting spirit, daya tahan generasi muda ini agak membeli ya ini tuh. Karena banyaknya yang instan, mau cepat dapat. Padahal nggak ada yang instan kalau bicara if you want to be success, nggak ada instan. Dan itu jalan sukses itu adalah jalan yang menempuh ketidaknyamanan ya. Banyak struggle, yes. Oke. Apalagi nih yang dikerjakan nih selain daripada belajar terutama kan karena belajar udah kewajiban tuh udah pasti. Kamu punya aktivitas lain di sekolah? Ada. Apa tuh? Kalau aku tuh bukan tipe yang kutu buku banget. Jadi kalau belajar tuh sebenarnya fleksibel sih, Pak. Yeah. Jadi yang dituntut ketika sekolah itu menurutku bukan cuma belajar, ada banyak experience yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapat. Saya di sekolah aktif di organisasi dan juga aktif lomba. Oh, ikut kompetisi lomba gitu ya? Yeah. Nah, organisasi apa? Organisasi yang di ini apa? Kalau yang internal yang di sekolah itu ikut OSIS sama IPPS. IPPS itu Ikatan Putra Putri Semandalan. Oh, itu khusus untuk Semandalan ya? Iya. 1, 2, 3 kelasnya yang masuk ini IPPS itu? IPPS itu isinya semacam apa ya? Kalau kita bilangnya bujang gadis. Oh gitu. Iya. Jadi the special one. Dari bukan semua ini. Bukan semua siswa yang ada di sekolah ya. Artinya orang-orang yang tadi ya kayak kalau bujang gadis kan mungkin dari penampilan segala macam ya. Iya. Kalau ini ada hal-hal tertentu. Ya orang-orang yang jadi istilahnya ikon SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Oke, yang jadi maskot ya. Iya. Maskot sama ikon beda kan? Yang jadi ikon di situ. Di OSIS jadi apa? Sekretaris. Sekretaris itu langsung di bawah ketua ya? Atau ada wakil? Ada wakil. Ada wakil. Terus sekretaris. Sekretaris. Oke. Di OSIS apa yang dikerjakan selama menjadi sekretaris itu? Kalau sebagai sekretaris ya biasanya buat proposal kegiatan, laporan kegiatan, surat keluar masuk,
no tulis, yang Iya. gitu-gitu lah Pak. Administratif ya Iya. sifatnya. Oke. Zaman periode kamu di kepengurusan OSIS, ada nggak karya yang monumental gitu, atau kegiatan yang monumental yang dikerjakan gitu, selama itu? Misalnya ada event apa gitu yang digelar gitu. Kalau kegiatan besarnya itu di kegiatan Disnatalis, peringatan Oh, ulang tahun peringatan sekolah. sekolah. Apa tuh yang di ini kan? Ada lomba atau Ya, gimana? banyak lomba. Banyak lomba ya? Lomba olahraga, lomba akademik juga, Oke. seni juga. Ya. Banyak ya. Terus ada aktivitas lain, aktivitas sosial atau segala macam yang dilakukan selama menjadi siswa itu? Ada, tapi bukan yang kegiatan di dalam sekolah, Ya, di luar. di luar. Saya ikut PIKR. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Kamu sebagai apa di situ? Saya sebagai kader PIKR Sebaya yang di bidang pendidikan. Oke, jadi kamu yang mengkonselor. Ya. Wow. Jadi konseling remaja kayak kalau di sekolah ada guru BK ya, guru BP ya, guru bimbingan konseling BK ya. Kalau ini dia lebih luas artinya dalam satu lingkup kabupaten apa gimana tuh? PIKR. Kelurahan ya. Iya. Oke. Jadi kamu datang ke sekolah-sekolah nanti memberikan informasi, memberikan konseling gitu terhadap pelajar-pelajar siswa gitu ya. Iya, benar. Biasanya apa tuh yang paling banyak dikonsultasikan? Seperti tentang fungsi keluarga, narkoba, pernikahan dini, yang masalah-masalah remaja pada umumnya gitu. Pernikahan dini? Ya. Seberapa besar pernikahan dini di Pali ini? Tahu? Enggak, tapi pernah ada teman saya yang meneliti itu, ada beberapa meningkat pernikahan dininya meningkat selama pandemi. Banyak orang nama dini di sini ya. Nggak, maksudnya begini, pernikahan dini ini apa yang menjadi indikator bahwa oh ini dikatakan dia menikah dini gitu, menikah di usia muda maksudnya. Yeah. Ya. Nah itu berapa umurnya yang masuk dalam pernikahan dini dan yang sudah tidak masuk lagi pernikahan dini? Kalau idealnya kan kalau perempuan menikah itu umur 22-23 ya. Kalau laki-laki itu umur 25 kalau menurut BKKBN. Jadi yang di bawah itu sudah termasuk pernikahan dini, Pak, di usia remaja. Serius? Ya. 22? Ya, 22 itu idealnya perempuan. Perempuan menikah? 22 udah tamat kuliah biasanya. Kalau dia sekolah terus? Iya, harusnya. Iya kan? Berarti kalau dilihat dari grade sekolahnya artinya perempuan di Indonesia dikatakan layak menikah setelah umurnya masuki tamat kuliah, artinya Iya. gitu. Kalau laki-laki 25. Artinya sudah tamat kuliah dan kerja gitu. Iya. Sudah punya penghasilan. Sudah punya penghasilan. Ya kan kalau 25 artinya dia 3 tahun, oke. Konsepnya begitu atau ada hal lain sebenarnya yang kenapa kok 22, kenapa kok 25? Enggak. Enggak Emang ngerti, seperti itu dari BKKBN. Dari BKKBN. Enggak ada penjelasan maksudnya. Kenapa 22? Karena saya senang aja, karena angkanya 22 gitu kayak bebek ya 22. Tapi begini maksud saya kan, pernikahan itu saya pernah mengalami, bukan saya mengalami pernikahan gitu. Waktu teman saya sekolah dulu SMP itu ada yang menikah, kelas 2 SMP dia menikah, perempuan. Nah, karena itu kita butuh sosialisasi itu, Pak, biar tidak ada pelajar yang menikah di umur pelajar. Di umur pelajar? Iya. Oh, gitu. Di umur pelajar ya, bukan statusnya pelajar. Karena di umur pelajar. Karena ketika dia keluar dia udah nggak pelajar lagi. Nah, itulah. Menurut kamu yang paling efektif untuk membangun kesadaran ya, awareness si pelajar itu sendiri supaya pernikahan dini itu tidak terjadi itu apa sih? Dan dari hasil dari yang kamu ketahui lah ya, apa yang paling besar membuat terjadinya hal itu? Terjadinya pernikahan dini. Kurang perhatiannya dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua, jadi dia ini ambil perhatian dari yang lain gitu? Iya. Serius? Karena kalau orang tuanya bisa mensosialisasikan, bisa mendidik anaknya memberi
informasi terkait pernikahan dini itu harusnya itu tidak terjadi, Pak. Dan itu juga butuh peran dari pemerintah, seperti kita sebagai PR Sebaya harus mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini. Bahayanya pernikahan dini? Iya. Bahayanya apa pernikahan dini? Kan kalau umurnya belum cukup, pastinya belum siap secara mental dan finansial. Kalau di usia pelajar, belum bekerja dong. Iya. Gimana mau ngehidupin anak orang kalau dia belum bisa ngehidupin diri dia sendiri? Terus kalau di usia 22, dia udah bisa dipastikan siap mentalnya? Harusnya iya. Kan ada juga namanya apa ya, pendidikan pranikah kalau nggak salah, saya pernah dengar. Ya. Harusnya ikut itu di umur segitu. Tapi nggak ada yang ikut itu, pendidikan pranikah itu. Guru saya ikut. Gurumu ikut? Karena saya nggak ikut. Oke, jadi kita itu melihat aspeknya itu dari umur artinya. BKKBN menetapkan 22 dan 25 itu. Dan kamu salah satu kadernya yang mensosialisasikan, mengkomunikasikan itu ke pelajar supaya nanti jangan nikah dulu dong, gitu kan. Sekolah dulu yang benar, gitu kan. Tadi diomongkan juga bahwa ada kemungkinan perhatian yang tidak memadai ya, sehingga dia mencari perhatian, mendapatkan mungkin dari perhatian yang dari lain, dan itu juga aja mendorong dia untuk menikah. Sama ke pergaulannya juga sih, Pak, pergaulan bebas. Bisa jadi itu pengaruh teman-temannya yang udah menikah dini. Oh, dipengaruhi gitu? Apa dia ngomongnya? Enak yang menikah gitu. Cepatlah itu. Nggak begini, maksudnya pergaulan bebas ya, artinya ada accident. Ya kan, biasanya ada something wrong, something happen, sehingga dia dipaksa artinya untuk menikah gitu kan, karena terjadinya itu. Dan ini juga apa ya, yang menjadi penyebab faktornya banyak. Salah satunya adalah keterbukaan informasi, digitalisasi membuat ini anak-anak mungkin lebih cepat mengakses yang 21 plus itu, sehingga juga itu juga mempengaruhi dia secara hormonal, kedewasaannya itu juga akhirnya lebih cepat ini kan, dan keinginan tahuan. Nah, itu yang bahaya itu. Karena anak-anak kan rasa ingin tahunya tinggi. Coba-coba terjadi, akhirnya menikah. Masuk akal itu kalau memang ini. Pernah ada survei berapa banyak di tempat kita ini yang menikah? Belum. Di usia? Belum ada yang di usia itu yang pelajar. Ya. Itu kalau syarat legalnya cukup nggak sih? Berapa syarat legal menikah? Syarat legal umur menikah itu berapa? Enggak. Nggak tahu. Saya tahunya yang dari BKKBN itu, Pak. Itu yang disarankan. Iya. Artinya kalau dia mau menikah kan dia kaitannya ke KUA. Ada nggak di dalam KUA itu ya? Ini syarat harus umur sekian baru boleh married gitu. Soalnya tadi yang teman saya tadi itu SMP. Harusnya nggak boleh kan? Iya. Saya rasa juga di buku nikah tuh mungkin 18 paling tidak ya. 18 tahun gitu. Salah satu yang dilakukan adalah melalui program PIK-R itu ya. PIK-R. Bimbingan konseling segala macam itu. Sudah berapa banyak sekolah yang kamu datangi untuk sosialisasi itu? Berapa tahun nih sudah di PIK-R itu? Jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun. Ya. Kamu keliling sekolah? Ke desa-desa juga. Ya, pernah ke Air Hitam, ke Babat, terus ke Sukarami hari ini harusnya. Ya, ke daerah sekitar itu. Ya. Oke. Menurut kamu hasilnya efektif itu? Menjangkau? Yang datang banyak ini siswa-siswa yang hadir? Kita datang ke sekolah mereka, Pak. Jadi memang sudah disiapkan tempatnya. Oh, dan memang sama guru-gurunya disuruh ikut semua ya untuk ini. Dan kamu yang speech di depan mereka ya untuk informasi segala macam itu. Kegiatan sosial dilakoni. Kemudian organisasi sekolah juga ada ikut. Prestasi apa, punya prestasi di bidang apa tuh? Saya aktif di penelitian, Pak, seperti karya tulis ilmiah, esai, penulisan seperti itu. Kalau di akademik
pernah ikut olimpiade sama lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat? Ya, kalau speech pernah lomba pembacaan undang-undang. Seperti itu. Oke. Cerdas cermat di mana ya? Masih ada cerdas cermat itu? Cerdas cermat di Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Kami cerdas cermat hukum, Kadarkum namanya. Kadarkum. Jadi khusus topiknya bidang hukum ya? Iya. Perwakilan kabupaten. Perwakilan kabupaten. Tim. Itu menang di sini? Menang. Yang dibahas tentang hukum apa tuh? Apa itu semua aspek itu? Bukunya tebel ya Pak. Iya, makanya. Kita benar-benar ngafal, itu sistemnya ngafal. Yeah. Dan jurinya itu benar-benar bacain sama persis soalnya dengan yang di buku itu. Jadi kita dibagi per materi gitu, kami kan timnya berlima. Yeah. Saya kebagian materi tentang perdagangan orang. Human trafficking. Ya, ada teman saya yang lalu lintas, tentang pidana anak, sama ITE. Oh ITE, undang-undang ITE itu ya. Tebal itu, dan itu harus dihafalin. Harus dihafalin. Oke. Kalau kita beda, ibaratnya beda 1 atau 2 kata dari buku itu, dikurangi poin nilainya. Oh, harus sama persis? Iya. Jadi titik komanya dan atau harus sama. Oke. Dapat juara berapa kemarin? Juara 4. Juara 4. Dari berapa? Berapa sekolah yang diikutsertakan? Kabupaten di Sumatera Selatan. Oh, ada 17 berarti ya? Iya. Lumayan lah masuk sampai juara 4. Oke. Talking about your speech. Karena kemarin saya juga datang ke graduation itu, I impressed with your speech. Itu apa ya, semacam pidato perpisahan mungkin ya? Iya. Iya, pidato perpisahan itu. Dan saya melihat itu your communication skill, artinya ada kemampuan berkomunikasi yang dibuat dan diramu dalam satu bentuk perkataan itu, pidato yang bisa menyentuh artinya kawan-kawan di situ ya. Oke, kamu kayaknya punya minat ya di public speaking atau public istilahnya itu? Public relation. Iya, minat. Ya karena ini ada bakat sebenarnya kalau dilihat dari ini. Karena nggak semua orang itu punya kemampuan menyampaikan message, komunikasi yang baik, menyampaikan apa yang kita pikirkan, pandangan kita, sehingga orang itu bisa memahami dan mengerti. Dan itu kan harus disesuaikan juga, misalnya dengan audiensnya, ya kan? Kalau audiensnya itu punya kapasitas berpikir baik, kemudian wawasan yang luas, mungkin akan lebih enak ya, rentangnya mungkin lebih banyak. Cuman ketika kita ke apa yang kapasitasnya mungkin agak rendah, artinya bahasanya harus benar-benar disederhanakan, bisa nyampe ininya. Nah itu apa yang membuat kamu tertarik gitu, misalnya menekuni bidang itu, pidato segala macam, bahkan tadi ada ikut lomba itu? Kayaknya karena udah biasa. Jadi lama-lama terbiasa. Karena udah biasa, lama-lama terbiasa ya. Dan itu menyenangkan bagi ya? Iya. Bicara di ini. Harusnya pernah ikut debat kayak gitu. Biasanya kan ini SMA kan ada debat apa gitu di ini. Belum pernah ya? Tapi kalau yang pidato-pidato di ini sudah pernah ikut? Lomba pidato segala macam? Kayaknya belum. Belum juga? Undang-undang itu. Tapi emang biasa speech di sekolah. Di sekolah ya? Juga. Biasa jadi MC host. Oh, jadi MC host di sekolah? Atau di tempat lain juga pernah? Pernah. Di mana? Di rumah dinas bupati. Oh, dalam kegiatan? Pengukuhan apa ya, lupa, semacam klub drum band atau... Oh gitu, artinya ada kegiatan mengukuhkan suatu aktivitas gitu ya di situ. Kamu jadi pembawa acaranya waktu itu. Ya, memang salah satu credit point katanya, nilai plus bagi seseorang itu adalah bagaimana dia bisa
berkomunikasi dengan baik, apalagi dia bisa bicara di depan banyak orang, itu satu hal yang sekarang kayaknya menjadi kebutuhan gitu. Sehingga bisa banyak kesempatan yang didapatkan. Oke, kamu udah tamat SMA nih sekarang. What next? Apa yang kamu planningkan ke depannya? Kuliah, insya Allah. Kuliah. Mau kuliah di mana? Maunya apa udahnya? Oke, kita bicara dulu apa yang sudah kamu lakukan, ya. Sudah ini have you done, sudah diinikan, dan apa yang masih ingin kamu lakukan. Kalau sudahnya, saya kemarin tes SNBP, Ya. jalur undangan, itu lolos di UIN Raden Fata Palembang, jurusan pendidikan matematika. Terus ikut jalur SPAN PTKIN, di UIN Raden Fata juga, jurusan sistem informasi. Itu semuanya ini lolos semua? Iya. Sistem informasi? Iya. Ini sistem informasi ini kaitannya ke digital? Iya. Oke. Dan yang kamu pilih? Udah bayar UKT-nya di pendidikan matematika. Udah bayar UKT? Udah registrasi. Udah registrasi. Oke. Why pendidikan matematika? Suka ngitung. Oke. Kamu hitung-hitungan ya orangnya? Enggak. Suka ngitung? Science. Karena saya basicnya IPA. Oke. Jadi kalau mau pilih pendidikan, itu yang paling disukain dari seluruh mata pelajaran ya matematika. Matematika itu. Pendidikan matematika, jadi guru matematika nanti. Iya kan? Emang cita-cita jadi guru matematika? Pengen jadi guru pada umumnya itu? Plan kedua. Oke. Itu ini backup plan sebenarnya ya? Ya. The plan number one is? Saya mau ilmu komunikasi. Oke. Dan di UIN nggak ada ilmu komunikasi? Ada. Ada. Tapi ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, akhirnya pilih pendidikan matematika untuk di UIN. You want to tell me about that? No. Oke. Jadi ya, memang kita hidup harus ambil pilihan, karena walaupun pilihan itu nggak menjadi prioritas kita ya. Cuman kadang-kala mungkin itu yang terbaik ya. Bisa jadi Tuhan punya plan yang lebih baik yang kita planningkan ya. Tapi apapun itu harus menjalaninya dengan ikhlas. Karena ketika dipilih artinya ini jalan hidupnya kan, yang harus diteruskan sampai selesai untuk ini. Oke, Selfie, apa namanya itu? Sebenarnya kesempatan itu banyak ya. Apalagi kamu menjadi yang terbaik di sekolah secara nilai ya. Tadi kamu juga ngomong, kasih bocoran bahwa konsistensinya juga hadir. Sebenarnya universitas di Indonesia ini memang mencari anak-anak pelajar yang punya konsistensi akademis yang baik gitu. Karena itu nanti yang akan menjadi menjadi semacam modal besar untuk suksesnya anak itu dalam pendidikan. Karena stabilitas itu. Seperti yang kamu bilang tadi, bahwa memang kita untuk mempertahankan itu memang lebih susah dibanding merebut tadi. Dan ini menurut saya sih, dimanapun kamu nanti menempuh pendidikan, dengan apa yang kamu punya itu akan menjadi lebih mudah untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, apapun itu. Jadi ada rencana lain yang mau dipikirkan? Ada. Apa tuh? Kayaknya saya mau ikut BUD. BUD IPB? Iya. Ya. Kalau bisa. Oke. Kenapa? Tertarik. Yang menarik adalah Kampusnya. kampusnya. Ya. Sama beasiswanya. Sama siswanya.
Jadi mendapatkan kesempatan dan akses yang lebih besar ya, Iya. ketika di sana. Ya, kita sudah kerjasama memang MOU dengan IPB dan ada beasiswa utusan daerah namanya yang mengakomodir keinginan anak-anak di daerah untuk bisa belajar dan mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di IPB. Sebenarnya sudah dibuat timnya. Saya masih belum tahu kapan sosialisasinya, cuman silakan kalau memang ini komunikasikan dengan dinas pendidikan yang ini ya, yang mendirect sepertinya sekarang untuk beasiswa itu. Kalau secara prasyarat kayaknya kamu udah sangat ini, karena lulusan terbaik otomatis punya nilai yang paling baik dong, nggak ada yang lebih tinggi dari kamu. Dan memang di IPB juga kemarin saya sempat komunikasi dengan pengelola BUD, yang mereka perhatikan adalah nilai raport. Misalnya begini, kamu mau ambil yang banyaknya membutuhkan matematik gitu, atau kimia atau biologi segala macam. Artinya yang dinilai mungkin pada saat SMA itu ada nilai poin-poin mata pelajaran itu. Ketika dia konsisten, apalagi bisa dia naik, nah itu yang biasanya menjadi highlight oleh mereka, yang dilihat bahwa sebenarnya anak ini cocok di jurusan ini. Karena kan harus match. Karena kayak jurusan ilmu komputer, artinya dia punya harus kemampuan matematik yang baik gitu kan. Karena coding segala macam kan dia di situ. Communication skill mungkin juga ada di mana gitu kan. Biologi mungkin ada di sektor yang di bidang budidaya segala macam. Kimia mungkin ada di MIPA segala macam. Nah, itu pilihan yang akan kita pilih di jurusan yang ada di Bogor itu dilihat dari nilai kita di SMA itu, nilai raport itu. Sehingga dia kira-kira match enggak? Dia sanggup enggak dengan nilai yang begini itu. Dan memang di IPB ada namanya tingkat persiapan bersama. Anekdotnya itu adalah tingkat pembantaian bersama. Karena banyak sekali mahasiswa yang DO di tahun itu, di tahun pertama. IPB itu karena saya alumni sana juga, jadi saya tahulah tentang dia mengambil talenta dari di pelosok-pelosok Indonesia untuk diambil simbol jargonnya dulu kan dia mencari dan memberi yang terbaik. Nah, yang diambilnya ini melalui mekanisme undangan namanya USMI, undangan seleksi masuk IPB. Nah, mungkin TPB ini adalah masa mungkin untuk memverifikasi validasi ya, nilai raport itu sesuai tidak dengan yang sebenarnya, makanya di ini. Dan ternyata di tingkat pertama itu banyak sekali yang KO di situ tuh. Karena tidak adanya kesiapan fighting spirit, yang ini sibuknya juga luar biasa di tingkat-tingkat awal. Tapi dia setelah tahun kedua ketiga itu lebih mudah deh. Itu penggambaran. Saya ngomong gini karena terus terang saya juga tertarik ketika kamu tertarik ke IPB. Ya namanya juga alumni, boleh dong mempromosikan sedikit itu. Tinggal kalau memang kamu berkeinginan, artinya mulai carilah informasinya, coba dilihat di website kapan ininya ya, akhir pendaftaran. Setelah itu mungkin kita komunikasi dengan tim seleksi IPB yang ada di Pali itu. Semoga kamu bisa dapat beasiswa utusan daerah itu. Amin. Ya, jadi harapan dan cita-citamu juga bisa kamu capai. Kalau di IPB maunya di mana jurusannya? Belum lihat apa Belum. aja? Udah lihat aja dulu kira-kira. Apa yang menjadi ini ya, keinginan di situ. Oke, kita tadi udah ngomongin prestasi kamu, kita ngomongin kegiatan sosialmu, organisasi kamu di sekolah, ya. Kemudian next plan. Tadi ada plan yang sudah dilaksanakan, ada plan yang masih dicanangkan ya. Ya semuanya itu adalah pilihan. Yang terbaik adalah minta petunjuk Yang Maha Kuasa. Apa yang benar-benar terbaik untuk kita. Nanti bisa kelihatan tuh. Yang dipermudahkan, yakinlah itulah yang paling baik. Apapun itu.
Eh, Mungkin yang terakhir nih. Kamu udah sekolah 12 tahun berarti ya? Iya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. I want to ask you. Pandanganmu tentang pendidikan, terutama yang kamu alami ya, perspektif dari kamu seorang pelajar. Kira-kira apa? Pendidikan di Indonesia ini kurang lebih kurangnya itu apa? Baiknya di mana mungkin atau ada perbaikannya harusnya di mana? Sudahkah dia memenuhi kebutuhan pelajar, memenuhi keinginan, minat dan bakat pelajar? Kalau selama ini belum. Belum. Kenapa belum? Karena sebelum kurikulum Merdeka Belajar, Ya. itu kayak guru tuh belum aware banget sama minat dan bakat siswa. Kayak ada perbedaan seperti itu, Pak. Periode sebelum Merdeka Belajar dan sesudah Merdeka Belajar. Kalau sekarang sudah berarti? Ya. Implementasinya sudah? Saya belum merasakan kurikulum Merdeka Belajar, Hah? tapi adik tingkat saya yang kelas 10 saya sudah lihat dan ngerasain juga dampaknya. Kalau sekarang itu metode belajar yang guru berikan dengan yang sebelumnya itu sudah berbeda, Pak. Kalau sebelumnya hanya sebatas belajar di kelas saja, Ya. boring. Boring, yes. Sekarang sudah lebih luas, belajar di luar, terus lebih banyak diskusi kelompok. Oh, ada feedback katanya ya? Ya. Bukan kalau dulu kan mungkin monoton guru ke murid ya? Ya. Kalau Sekarang lebih banyak kadang feedback. murid yang menjelaskan. Oke, yes. Murid ke murid. Ya. Dan guru yang jadi apa ya istilahnya pengawas. Ya. Terus sekarang juga di era digitalisasi seperti ini, guru kami di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi ada yang buat game. Kan kalau dulu kuisnya cuma kuis biasa ya, Pak. Kalau sekarang kuisnya dia buat game. Jadi kami kuisnya pakai HP, gamenya dia buat sendiri. Dia tuh basicnya informatika guru saya itu. Oke. Jadi kami main game, isinya tuh kayak bener-bener kartun yang lagi lari dikejar sama monsternya, ada monsternya, tapi sambil jawab pertanyaan, Pak. Oh, jadi dia mungkin dengan jawab pertanyaan akan dapat bonus atau dapat apa gitu? Ya, melatih konsentrasi juga ya. Oke. Jadi dia lebih variatif. Ya, lebih variatif. Lebih apa ya? Lebih bisa berekspresi anak muridnya ya. Dan memang itu sesuai dengan minat anak-anak, main game itu. Sesuai dengan minat dan bakat. Terus saya lihat juga yang kelas 10 yang baru mau naik tingkat ke kelas 11 itu sudah ada pilihan mata pelajaran yang bisa dipilih, Pak. Jadi sudah ada paket-paketnya, misal paket 1 pelajaran kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, paket 2 geografi, ekonomi, yang seperti itu. Jadi sudah bisa pilih mata pelajaran yang kita mau. Oke, sama kayak kuliah. Kuliah kan ada SKS-nya gitu ya. Oh, sekarang itu juga sudah begitu ya? Jadi benar-benar semuanya didasarkan dari si anak ya? Iya. Anak yang menentukan, pelajar yang menentukan apa yang ingin dia pelajari, apa yang ingin dia ambil ya dari sekolah itu. Dan guru juga harus lebih variatif ya, memberikan. Sudah lebih variatif kalau di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Oh, sudah lebih variatif ya. Lebih banyak yang ini. Terus ada juga P5. What is that? Penguatan profil pelajar Pancasila, mata pelajarannya kelas 10 yang kurikulum Merdeka. Itu mereka kadang kayak buat inovasi gitu, Pak, buat produk, terus dibuat bazar di SMA kami. Jadi buat produk-produk inovatif. Oh, dan langsung juga dibukakan ininya ya, bazarnya ya, untuk pemasaran ya, marketnya supaya bisa dilihat. Terus mereka juga lebih aktif kayak buat makalah, buat karya tulis yang kelas 10 itu, Pak. Jadi Merdeka Belajar is more better dibanding yang sebelumnya. Tapi negatifnya apa tuh? Tugasnya lebih banyak. Ya. Tapi kalau saya kayaknya lebih suka kurikulum Merdeka. Tugasnya lebih banyak sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya yang mungkin nggak ada tugas. Ya. Tapi yang paling penting sih kalau menurut saya adalah bagaimana anak-anak ini menjadi termotivasi untuk belajar. Even tugasnya banyak, kalau dia senang melakukan, it's okay, nggak apa-apa. Dibandingkan dia tugasnya nggak ada, tapi nggak ada yang dipelajari malah justru. Nggak ada yang ditarik dari minat yang mereka punya.
Karena memang harus ada kesesuaian sih antara yang dipunya si anak sama yang ditawarkan oleh guru. Ketika itu match, maka jatuh cintanya si anak ini ya dengan pelajarannya kan begitu. Harus ada kesamaan dong. Ini kan ini cowok sama cewek aja kalau nggak satu visi nggak jadi. Ya, sama juga dengan ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kita memang apa namanya tuh di sini tuh membicarakan ya supaya nanti ada feedback juga ya mungkin dari pemerintahnya untuk supaya nanti memfasilitasi lebih baik. Terus juga Apa yang tuh? lagi booming-boomingnya saat ini itu tentang body shaming, Pak. Bisa nih. Ya, Bapak tahu? Ya. Ya, itu salah satu anaknya perundungan. Ya, saya juga lagi coba sosialisasikan itu. Saya juga interest dengan body shaming. You can look my body. Ya. Jadi, tapi ini apa namanya tuh sebenarnya erat sekali ya kaitannya dengan culture budaya. Kita ini apa sih bahasa kita tuh ya? Galak penesan tuh bercanda ya. Ya. Jadi yang body shaming itu sebenarnya dalam culture ini kita tuh sudah anggap ada sebagian yang menganggap biasa. Nah, biasalah kalau misalnya apa namanya tuh ngomongan, "Oi, kau nih oh, hitam kan." Dari sisi kulit gitu ya atau dari sisi apa bentuk tubuh segala macam gitu kan. Nah, memang body shaming itu yang agak sulit. Itu adalah ketika yang melihat itu nggak istilahnya tidak apa sih nggak apa istilahnya nggak melakukan apa-apa. Ya. Jadi akhirnya semuanya nganggap biasa, udah biasa itu ini. Padahal sebenarnya aja dia ngomongnya. iya. Padahal mungkin yang di ini kan jadi apa? Ya. Ada perasaan yang mungkin nggak enak ya di ini. Dan itu kalau sebagai pelajar menurutku mengganggu kenyamanan belajar. Ya. Terus kita itu Pak di Indonesia ini lagi ada namanya 3 dosa besar pendidikan. Saya tahu dari di Duta SMA itu lagi gencar-gencarnya bahas tentang 3 dosa besar pendidikan, itu ada perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Jadi menurutku ya kayak body shaming tuh memang masalah besar di dunia pendidikan karena mempengaruhi mental health dari si siswa yang mengalami itu. Ya. 3 dosa besar Pendidikan, katanya Pak Nadiem Makarim. Oke. Dan sebagian besar memang terjadi di sekolah. Ya karena lingkungan anak-anak kan banyak di sekolah. Oke. Kira-kira apa yang menurut kamu yang harusnya dilakukan oleh semua stakeholder ya? Dari mulai pelajar, kemudian guru, instansi yang terkait segala macam supaya perundungan ini itu bisa ditekan. Sebenarnya dari pihak sekolah sih Pak harus gencar-gencarnya sosialisasikan tentang perundungan atau kita bisa hubungkan dengan digitalisasi. Saya buat aplikasi Beside You namanya yang isinya adalah edukasi tentang perundungan dan saya juga buat Instagram untuk edukasi body shaming dan itu dinaungi oleh guru BK, guru bimbingan konseling. Tapi sayangnya di Pali ini cuman ada beberapa aja guru BK di sekolah ini. Ya, tidak semua sekolah punya guru BK. Jadi benar-benar pihak sekolah itu harus aware banget sama masalah tentang perundungan ini. Harus juga coba dihubungkan dengan digitalisasi karena kalau cuma sekedar diomongin biasa kan kurang efektif. Yeah. Dan anak-anak sekarang kan lebih sering main gadget, lebih sering di media sosial. Jadi mungkin bisa lebih aktif sosialisasikan di media sosial. Perundungan. Paling banyaknya itu malah justru di ini ya, di sekolah dasar itu ya. Iya. Ya kan? Tapi mereka belum menyadari. Of course. Karena ininya belum tumbuh. Okay. Ya. Pemahamannya maksudnya belum tumbuh kan anak-anak SD. Saya juga sempat buat solusi untuk yang sekolah dasar. Saya punya tim. Saya sama teman saya dan juga sama guru saya, guru pembimbing saya, itu buat permainan seperti permainan monopoli. Yeah. Isinya adalah ketika dadu itu dikoncang, itu ada kartu noli dan kartu moli kami buatnya. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait
perundungan. Jadi mereka itu belajar sambil bermain. Ya. Iya. Itu tim kamu yang bikin itu, Iya. permainan itu. Itu inovasi juga tuh. Itu inovasi beside you juga. Ya. Inovasi juga sebenarnya. Ikut dong lo main inovasi daerah kita. Maksudnya dibikinkan ini proposalnya untuk masuk. Karena apa ya? Kita ini apa istilahnya itu mengadakan lomba inovasi daerah itu untuk mengakomodir juga. Salah satunya mengakomodir sama kita kalau bisa dia apa ya mengaktualisasikan inovasi itu supaya bisa direplikasi di tempat lain. Jangan maksudnya oke, kalau SMA 2 mungkin punya SDM yang baik ya, maksudnya berkembang ya, penelitian, risetnya, inovasinya berkembang. Nah, mungkin tempat lain yang mungkin agak kurang berkembang kan paling tidak dia bisa mereplikasi yang sudah baik. Iya. Tadi yang dibilang tadi Holy Moly tadi kan kemudian ada game yang dibuatkan oleh gurunya, itu kan inovasi-inovasi yang sebenarnya membantu sekali proses belajar mengajar, tidak hanya urusan akademik tapi urusan tadi mental health development ya. Iya. Pengembangan mental health anak sehingga mereka confidence untuk menghadapi masa depannya gitu ya. Support sistemnya jalan, anak-anak merasa diterima, diapresiasi, satu sama lain itu mensupport, itu yang akan menjadi lebih cepat artinya menumbuhkan anak-anak yang siap menghadapi masa depannya gitu kan. Nah, dan ini sekali lagi lomba inovasi daerah salah satunya itu supaya nanti orang banyak, termasuk YouTube ini juga yang kita buat adalah kita ingin memberikan banyak berita positif di Pali supaya orang itu bisa lihat Pali itu punya prospek, punya potensi, punya sumber daya manusia yang ada pelajar yang berpikir malah justru mungkin lebih keren ya, misalnya apa itu sudah memikirkan tadi bagaimana pendidikan itu not only just academic tapi juga ada social communication, ada isu-isu sosial yang harus juga dibenahi dulu deh. Iya. Supaya sekolah menjadi ruang, menjadi tempat bagi anak-anak berekspresi secara luas dan dia menghasilkan kontribusi nanti ke depannya untuk pembangunan terutama di Kabupaten Pali. Wow, mantap. Ikut dong lomba inovasi daerah. Itu Holy Moly, kemudian apa? Noli Moly. Terus ada Beside You. Ada lagi inovasi di bidang lain mungkin, kalau tadi di aplikasi belum. Bikin produk apa itu? Produk saya pernah buat peye yang toppingnya diganti jadi ikan toman karena ikan toman itu khas Pali. Oke. Jadi peye ikan toman. Iya. The taste is good? It's good. Sudah disurvey? Sudah. Senang sudah diperjualbelikan. Itu juga inovasi bidang pangan. Sekarang pangan, kemarin kami juga baru diskusi juga terkait kajian tentang distribusi ketersediaan pangan kita, terutama pangan lokal yang potensial bisa kita kembangkan ya, untuk misalnya mendukung ketahanan pangan kita. Karena pangan juga kan isu yang sekarang lagi marak, adanya krisis pangan global. Itu juga kita apa istilahnya harus memberikan pandangan, karena di Litbang itu dia kan memberikan sudut pandang bahwa oh ini potensial ini, kemudian kondisi kita begini segala macam. Dan di tahun ini juga ada kategori khusus untuk pertanian pangan. Kita mengapresiasi juga maksudnya kawan-kawan terutama yang masih muda ini, kalau ada produk pangan yang inovatif itu, yang kreatif, bisa di ini kan, nanti kita bisa bisa promosikan, bahkan hak ciptanya bisa dibuatkan gitu kan. Ya di sini juga ini kita mengakomodasi ini ya untuk hak cipta. Dulu Pak Erwin Saputra kan dia punya human respiratory ya, pernapasan respiratory sistem itu yang HURES itu dipatenkan. Karena itu kan salah satu bentuk media pembelajaran yang inovatif gitu kan. Dengan sederhana tapi bisa memberikan penjelasan yang spesifik tentang sistem pernapasan. Yang kamu lakukan juga itu. Namanya ada produk pangan yang kreatif, yang mungkin kita nanti bisa kaji ya, artinya bagaimana
keberlanjutan segala macam kan, inkubasi bisnisnya bisa jalan apa tidak segala macam. Tapi paling tidak idea itu hadir dari anak-anak sekolah SMA yang kreatif. Ya benar, ikan tomat salah satu ikon apa namanya itu ikan yang banyak di kita ya, di perairan kita. Saya bingung kalau mau ikut lomba inovasi, mau ikutkan yang mana, Pak? Mau ikutkan yang mana ya? Maksudnya ikutin aja semuanya. Nggak mau makin banyak makin bagus. Nanti menang semua. Nggak mungkin menang semua, yang menang masih 3. Enggak, maksudnya kalau menang semua ya alhamdulillah. Yang jelas kan dia ada 3 yang kita menangkan di situ, yang mendapatkan hadiah. Tapi sebenarnya bukan itu sih sebenarnya, itu bonus saja. Yang menang itu bonus. Yang kita harapkan bersama ini adalah membangun ekosistem, membangun support system. Kalau misalnya makin banyak siswa yang ikut dalam lomba, yang lain juga pasti kan, wih, teman aku juga harus ini kan, ada termotivasi ya. Cuman kalau kita nggak, kadang-kadang kita tuh mikir gini, inovasi itu kaitannya dengan hal-hal yang rumit, yang high tech gitu kan, padahal not. Inovasi itu adalah yang bisa memberikan solusi terkait persoalan yang kita hadapi. Iya. Event itu kadang cuma hal yang sederhana tapi menyelesaikan persoalan. Nah, ini tuh inovasi ada di situ. Dan itu dekat sebenarnya dengan kita. Kadang yang punya inovasi, yang punya pikiran kreatif itu teman sebaya kita, teman sekolah kita, tetangga kita gitu kan. Nah, kita tuh pengen itu semua orang itu memahami inovasi itu, bahwa semua orang can take it, bisa melakukan itu untuk inovasi itu. Ya. Bisa ikut ke pertanian pangan tuh yang ini tuh. Kalau Noli Moli itu ada yang masih berapa tim itu? 1. Enggak, usah 1 tim, sorry. Anggotanya? Berdua, sama gurunya 1, 3. Oh, sama gurunya 1, 3. Nah, bisa jadi dari gurunya, bisa jadi dari muridnya. Satunya kamu, satunya lagi? Satu kelas? Iya. Oke. Jadi apa namanya itu, kalau bisa ya itu memang banyak inovasi. Kalau SMA 2 sudah menyumbangkan banyak sih inovasi. Alhamdulillah. Tapi apa namanya itu, kita berharapnya sih ini terus berjalan. Ini juga menjadi menjadi pemacu bagi sekolah-sekolah lain juga mungkin yang akan ikut di situ. Ini saya kalau mau ikut jadinya siswa apa mahasiswa, Pak? Siswa SKL-nya udah keluar, mahasiswa belum. SKL-nya sudah keluar ya? Iya. Surat kelulusannya. Nggak apa-apa kan, ini kan dilakukannya kan sebelum kamu lulus. Betul ya? Iya dong. Jadi dia kan ada masa uji coba, masa implementasi kan sebelum kamu lulus. Nggak apa-apa sekarang ini dimasukkan ke siswa selaku pelajar SMA 2. Karena memang dilakukannya sebelum itu kan. Sekarang ini mungkin reviewnya aja, istilahnya melihatkan ini. Cuma idenya, gagasannya, kemudian implementasinya kan hadirnya pada zaman SMA itu. Dan itu bisa dilihat dari ininya kan. Ikut ya. Insya Allah. Karena masih sampai tanggal 31 Mei kita ini bikin ini proposalnya, supaya makin banyak yang ikut serta, makin banyak juga yang nanti akan bisa kita apresiasi bersama di itu kegiatan itu. Oke. Sudah banyak mungkin yang kita omongkan, dari mulai kita kenal kamu, kemudian prestasi, kegiatan, aktivitas yang dilakukan, kemudian juga ada prestasi di karya ilmiah, ada prestasi di bidang communication skill, akademis juga ada inovasi juga ternyata yang juga dihadirkan. Anak-anak SMA 2W inovatif semua. Tadi cerita juga tentang plan kuliah segala macam. Sekali lagi itu itu pilihan, dan semoga yang terbaiklah yang akan nanti menjadi yang kamu jalankan ya. Ya. Kalau saran saya sih stand all in your truth, stand all in your belief, confidence on your choice. Dan satu lagi, strong on your faith. Know what you want. Ketahui apa yang benar-benar kamu inginkan. Focus on it.
work for it, and sacrifice for it, and then confidently claim it. Jadi kalau kamu sudah tahu pasti apa yang kamu inginkan, fokus saja. Nggak usah yang lain-lain. Apa namanya tuh? Kerjakan untuk hal itu, kemudian harus ada pengorbanan pasti. Ada pengorbanan, dan nanti di ujung kamu akan klaim kesuksesan kamu. Itu mungkin saran dari saya, karena yang paling penting adalah fighting spirit, jangan sampai pernah mati. Karena itulah, kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Ya, siap. Jadi harus berjuang. Fighting spirit harus ada. Oke, Selfie, terima kasih sudah berbagi banyak hal cerita hari ini. Semoga yang kita ceritakan menjadi inspirasi, menjadi motivasi bersama bagi kawan-kawan, khususnya anak-anak muda, anak sekolah, supaya nanti punya kontribusi yang baik bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Pali. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangga siap!